Saudara, usia pernikahan yang tampak matang nyatanya bisa menyimpan api dalam sekam. Di Banyumas, Jawa Tengah, seorang istri lansia yang usianya 61 tahun tega menghabisi nyawa sang suami yang sudah mendampinginya dalam 45 tahun pernikahan. Sang istri diketahui memiliki pria idaman lain yang dikenalnya dari media sosial. Ia lantas bersama sang kekasih menghabisi nyawa sang suami untuk menguasai harta korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan Edi Yono Subagio, bos bengkel yang ditemukan tewas di rumahnya di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Juni lalu. Sang istri bernama Ivarianti menjadi otak pembunuhan Edi bersama dengan 3 pelaku lainnya. 3 pelaku kemudian ditangkap di Banten setelah sebelumnya sempat melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO. Ketiganya langsung dibawa ke Polresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Salah satunya adalah istri korban yang bernama Ivarianti yang menjadi otak dari pembunuhan ini. Penangkapan para pelaku merupakan pengembangan pemeriksaan setelah sang istri ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus pembunuhan ini berawal dari kecurigaan warga yang menilai bahwa kematian korban seolah tak wajar. Sang istri sempat meminta warga untuk tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Merasa ada kejanggalan, warga akhirnya melaporkan kematian Edi. Dan dari olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti, terungkap bahwa sang istri merupakan dalang dari pembunuhan ini. Polisi menyebut motif pelaku karena asmara dan hendak menguasai harta korban. Tersangka ini merupakan istri sah korban yang telah menikah sejak tahun 1981. Memiliki niat melakukan pembunuhan, merencanakan pembunuhan bersama dengan tersangka yang lainnya, menyiapkan sarana alat kabel listrik dan balok kayu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan kekerasan. Rencana pembunuhan bos bengkel didalangi oleh istrinya sendiri. Terkuak salah satu tersangka lainnya merupakan kekasih gelap sang istri. Hubungan tersebut bermula setelah keduanya berkenalan melalui media sosial sejak Agustus tahun 2025 lalu. Hubungan keduanya berkembang menjadi hubungan pribadi hingga akhirnya muncul keinginan untuk menikah. Saudara, pembunuhan ini bukan dilakukan secara spontan. Dari pemeriksaan polisi didapati bahwa pembunuhan ini telah direncanakan selama 6 bulan. Sang istri bersama dengan kekasih gelapnya menyusun rencana untuk menghabisi nyawa korban tanpa kecurigaan. Setelah beberapa upaya tidak berhasil, sang istri kemudian menyewa 2 orang pria untuk membantu sang kekasih sebagai eksekutor pembunuhan. Ketiganya dijanjikan imbalan hingga 250 juta rupiah. Kemudian ketiga eksekutor pembunuhan ini sempat kabur dan menjadi DPO hingga akhirnya ditangkap di Banten pada 30 Juni lalu. Kasus pembunuhan yang didalangi pasangan juga terjadi di kota lain. Sebelumnya seorang pria warga negara Korea Selatan menjadi korban pembunuhan di rumahnya yang ada di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Seorang eksekutor menyelinap masuk ke rumahnya dan menyerang tanpa ampun. Belakangan terungkap bahwa aksi keji itu didalangi oleh mantan istri korban. Berakhirnya ikatan pernikahan menyisakan bara dendam yang tak pernah benar-benar padam. Hari itu, saudara, Rabu 27 Mei 2026, putri korban datang ke rumah ayahnya yang ada di Tambun Selatan, Bekasi. Namun ia mendapati rumah dalam keadaan sepi dan sebagian lampu padam. Padahal
hari sudah malam. Sang anak beberapa kali memanggil ayahnya, tapi tak ada jawaban. Hingga akhirnya ia menemukan sang ayah tewas dengan kondisi mengenaskan di ruang makan. Jeritan histeris sang anak pun memecah kesunyian malam itu. Warga kemudian berdatangan dan melaporkan kasus ini ke polisi. Warga tak menyangka kehidupan korban berakhir tragis. Selama ini korban dikenal sebagai pribadi yang ramah. Ia merupakan warga negara Korea Selatan dan telah menetap di Indonesia selama 17 tahun. Warga juga mengenalnya sebagai juragan kontrakan. Baik mah baik aja bang. Ramah gitu ya sama. Ramah. Berarti si korban ini udah lama di sini ya bang ya tinggalnya? Udah lama. Kalau sekarang ini tinggal sendiri ya? Tinggal sendiri ya. Tapi sempat kaget gak mas? Tadi sempat ramai nggak gitu? Kaget rame. Pas pendengar gitu ya? Iya. Itu awal yang nemuin siapa mas? Anaknya? Katanya anaknya. Dan inilah saudara, Anda bisa melihat gambar atau rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pria berinisial HW di sekitar rumah korban. Di belakang atau belakangan ini diketahui bahwa HW merupakan eksekutor pembunuhan warga negara Korea Selatan. Tersangka beberapa kali mengintai rumah korban sebelum pembunuhan terjadi. Pada hari kejadian, HW menyamar demi menyelinap ke rumah korban dan mengaburkan identitasnya. Lalu inilah detik-detik tersangka eksekutor pembunuhan warga negara Korea Selatan di Tambun, Bekasi ditangkap. HW diringkus di tempatnya bekerja di sebuah toko material di Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Pada hari kejadian, pelaku menyamar masuk ke rumah korban. Ketika terpergok, pelaku langsung menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam. Pelaku bahkan mengambil sejumlah barang, di antaranya laptop, perangkat DVR CCTV, dan kartu ATM. Sebagian barang bukti dibuang untuk menghilangkan jejak, sedangkan kartu ATM diserahkan kepada orang yang menyuruh HW yang tak lain adalah mantan istri korban. Sebelum menangkap HW, polisi lebih dulu menangkap mantan istri korban yang berinisial SJ. Polisi menyebut SJ ini sebagai dalang pembunuhan. Ia menyewa HW sebagai pembunuh bayaran dengan upah sebesar 139 juta rupiah. Mantan istri korban, saudara, rupanya telah merencanakan pembunuhan ini sejak 6 bulan lalu. Ia beberapa kali bertemu dengan HW untuk mematangkan rencananya. Polisi juga mengungkap bahwa SJ ini pernah menjadi caleg DPRD Kabupaten Bekasi. Tersangka SJ yang merupakan mantan istri korban mengaku sakit hati karena 2 anak mereka tak pernah dinafkahi. Ia juga berniat untuk menguasai harta korban. Satu nyawa melayang sementara para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini, saudara, menjadi pengingat bahwa konflik yang tak diselesaikan bisa berubah menjadi tragedi.